Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita ketemu di sesi ngobrol bareng. Sebenarnya ada kawan kita, Bang Billy. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Mantap. Ini PMC ini Pers Motor Club Rolling Thunder hari ini gasbreng. Kita ke daerah Cijeruk, Kabupaten Bogor, ke Desa Cipelang ya. Gini kebenaran tempatnya luar biasa, keren banget. Nama tempatnya? Ini namanya Sarang Semut. Sarang Semut Camping Ground. Terima kasih juga nih buat Sarang Semut. Mudah-mudahan sih semutnya nggak banyak ya. Nggak ada semut tapi. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma namanya aja keren. Iya. Mungkin filosofinya apa ya? Warga di sini ini kan swadaya ya? Ya, swadaya. Swadaya. Jadi kerjanya seperti semut. Gotong royong. Gotong royong. Gokil banget ya. Masuk ya? Masuk nggak barusan? Masuk banget. Iya. Biar kita gampang sih lagi. Keren banget. Tapi di sini ternyata ada 80 petani yang beraktivitas setiap hari. Gotong royong. Seperti apa? Seperti semut. Itu dia. Gokil ya. Mantap bisa ya? aja yang bikin ya. Yoi. Sarang semut ya. Tapi belum tentu mereka juga kepikiran filosofinya. Oke, kalau apa, guys, malam ini kita bakal ngobrol banyak sama Bang Billy ya. Terutama kegiatan ini apa sih gitu kan, dan siapa pesertanya gitu. Mungkin belum banyak yang tahu, dan ya sebenarnya sih ini kita iseng-iseng aja ya Bang Billy ya. Ya, mulai dari iseng. Iseng-iseng aja, ngilangin penat aktivitas kita. Nah, gimana tadi perjalanan, oke nggak? Karena ini perdana ya, kita mulai dari ngumpul tadi di BNR, janjian, walaupun ada yang telat-telat, tapi pasti datang ternyata teman-teman. Keren. Iya, luar kita biasa. Bareng-bareng di satu rute. Komando di depan juga keren tadi. Kita ngikutin alur. Ya artinya terasa touringnya tuh. Ya, kebersamaan juga ya. Kebersamaannya. Tapi tadi katanya ada yang mogok tadi. Ya terpaksa salah satu ditowing. Kayaknya belum ready kayaknya. Belum ready. Secara apa? Padahal udah dibilangin. Ya benar. Motornya harus siap, orangnya harus fit, begitu kan? Kan di invitation itu disebutin kan, bawa peralatan makan minum masing-masing. Terus bawa kelengkapan pribadi masing-masing. Bawa pasangan masing-masing. Sampai ke bawa kunci. Nah, itu mah bareng-bareng kunci mah bareng-bareng. Tapi ya, alhamdulillah ya, tadi di perjalanan nggak ada kendala ya. Nggak ada. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah kita berangkat sampai sini. Kita berangkat siang ya, sampai sini tadi lumayan lah ya. Dan sampai sekarang nih tempatnya luar biasa ternyata. Ya nggak percuma ya jauh-jauh, tapi bayar. Pegel, capek, kebayar, naik bukit dikit lah ya. Asli. Dan kita rencana bakal kemana lagi nih? Habis ini yang pasti kita bakal menjelajah tempat-tempat keren lagi. Karena Bogor ini ternyata luar biasa. Ini baru dari satu sudut ya kan. Kita ngelihat kota Bogor secara keseluruhan. Nanti kita akan ngelihat sudut Bogor dari ketinggian juga. Mungkin salah satunya di Puncak Ajib ya. Puncak Ajib ya. Next nih ya, kita Puncak Ajib ya. Iya, habis ini kita ke Puncak Ajib. Yang pasti kita explore wilayah Bogor lah. Bogor kabupaten kita gas pokoknya. Gaspol. Dan tentunya berkat dukungan juga nih. Alhamdulillah. Itu yang dipakai. Oh iya. Ini bikin kita jadi pede. Anget loh. Nggak tahu nih, udara dikit tapi pakai ini anget loh. Nggak kerasa di gini ya. Iya. Gue bingung kayak apa sih mereknya? Oh, Ega. Di atasnya ada tulisan motorcycle. Emang ini urus buat motoran nih? Kebenaran ini salah satu produk yang diandalkan oleh Eger untuk teman-teman yang bikers, yang suka touring segala macam. Ini cocok, enak banget. Dipakainya segala macam enak banget. Nah, kalau secara spesifik kan mungkin banyak yang belum tahu ya. PMC ini apa sih gitu kan? Kalau misalkan bicara teman-teman yang suka motoran, ini teman-teman siapa nih? Nah, PMC sendiri kalau Bang Billy gimana nih nyebutnya nih? PMC sendiri sebenarnya Pers Motor Club ya. Kita touring sosial. Jadi sebenarnya sih dari awalnya cuma iseng-iseng. Kita bikin komunitas kecil yang sering
dan suka motor-motoran kemana aja Kemana ngayap gitu kan. Iya. Habis liputan kita kadang ngayap segala macam, mengeksplor tempat-tempat baru begitu. Ngebantu juga teman-teman yang punya usaha di pelosok gitu kan, tempat-tempat keren kayak gini. Iya. Kita bantu teman-teman. Ada yang seneng ngaspal, ada yang seneng lumpur ya. Itu gabung di situ ya. Nggak harus pakai motor bagaimana, apapun boleh. Kamu cek Sunda nama Kajen Butut asal maju. Asal maju ngegorolong. Disingkatnya kabut salju. Asal butut, Kajen Butut asal maju kabut salju. Nah itu istilah umum lah. Dan ini rata-rata anak-anak wartawan semua. Kebetulan ya, karena memang sejak bukan didirikan ya, sejak dicoba dicoba dikumpulkan lah, di regroup. Alhamdulillah responnya baik dari banyak teman-teman. Kebetulan teman-teman ini berasal dari berbagai komunitas dan organisasi. Jadi di Bogor banyak banget organisasi. Kita nggak mau ngelihat dari satu sisi aja, tapi kita pengen ngerangkul semua. Gitu. Iya. Karena kan jumlah wartawan banyak banget ya di Bogor ya. Banyak banget. Bogor itu kota kabupaten hampir ratusan mungkin ya. Dan mereka rata-rata bekerja sehari-hari menggunakan motor. Karena itu nyawa mereka. Iya. Nggak ada motor udah selesai. Iya kan? Iya. Mau pakai apa? Sepeda. Kan nggak mungkin juga kan pakai sepeda gitu. Ya kendaraan mereka yang utama ya motor ya. Motor. Nah sebenarnya biar bisa bareng ngegas nih anak-anak PMC ya gitu. Pers Motor Club gitu kan. Gimana sih caranya? Gampang nggak sih sebenarnya? Gampang aja sebenarnya. Yang penting ada kemauan. Mau gabung, mau bareng-bareng, susah seneng segala macam itu aja, nggak peduli motor. Iya. Sebenarnya nggak punya motornya nggak masalah bro. Nggak masalah, bisa dibonceng. Bisa ikut, yang niat. Nah, dibonceng kan bisa bermanfaat juga. Videoin. Nah itu. Kurangnya kita kan itu. Ya itu. Padahal kita kan seharusnya bisa lah membuat sebuah konten lah gitu kan. Ya seharusnya sambil gitu ya buat portofolio juga bro, buat tawarin ke sponsor. Masih kurang nih helm nih. Biar pada nyolek. Biar pada nyolek. Masih kurang nih helm nih. Corporate dong. Iya. Gitu. Kan banyak di Bogor ya produsen helm-helm keren, banyak pabrik-pabriknya ya gak? Nah itu yang kita mau colek, ayo jalan bareng sama kita kan. Aduh helm gua gak gua bawa lagi, udah pada bocel helm, aduh sambil ngopi enak kali ya dia. Nah tapi sebentar, gue pengen nanya dulu nih, sebenarnya kemana aja sih biasanya anak-anak PMC ini kalau ngegas bar gitu, ngegas bareng gitu? Sejauh ini kita touring itu semau jidat sih sebenarnya. Jadi ketika ada yang ngajak ke Sukamakmur, jadi ke Bogor Barat, jadi balik lagi sih kan semua juga ada penugasan wilayah ya. Kadang mereka terbentur sama penugasan liputan. Jadi ya udahlah kita sesuaikan aja sama penugasan mereka. Bahkan cenderungnya lebih ada yang lagi dapat tugas jauh, misalnya kita temenin. Ya udah ya kita temenin deh. Padahal kita juga nggak niat liputan, jadi dapat clue bagus. Bahkan sambil kita jalan pun masih ada yang ngerjain kerjaan ya, beresin kerjaan. Ada itu. Sambil deadline. Ada itu teman kita. Ada di sini juga ada. Nyampe sini bukannya healing, malah ngedit. Iya. Budak korporat ada ini. Ada. Mana orangnya? Ada. Tapi nggak apa itu seru ya. Itu menjadi seru ya. Mereka tidak pernah bisa lepas ya. Iya kan? Iya. Dari kehidupan aslinya mereka. Iya. Sebenarnya apakah memang hanya senang-senang naik motor kayak gitu? Bisa lebih spesifik gak sih, Om? Gua sih ngelihatnya nafas dari teman-teman nggak cuman having fun di atas motor, enggak. Justru yang gue lihat mereka lebih cenderung apa sih yang bisa mereka lakukan buat masyarakat, buat lingkungan. Akhirnya banyak kepikiran buat kita bikin aksi bareng, tanam pohon, tebar benih ikan, terus kita bikin bakso. Ya siapa tahu ada di pelosok-pelosok wilayah yang belum terjangkau, yang masih membutuhkan sama, juga ya. Ya kita bisa bantu explore beritanya, sekaligus apa sih yang bisa kita bawa dari kocek pribadi kita masing-masing nih. Misalnya ya cuma sekedar bantu anak-anak di pelosok
sekedar bawa buku buat mereka atau apa, ya semampu kita aja. Yang penting kita bisa buat orang seneng aja, kita udah ikut seneng ya. Nah itu, udah puas ya. sebenarnya itu aja sih. Dan sebenarnya sih PMC ini memang bukan hanya mereka yang hobi riding ya, motoran ya. Ada juga yang hobi mancing. Betul. Ada yang hobi camping. Nah, kita sejadiin satu lah. Hobi-hobi itu kita kumpulin ya, Kak? Iya. Nah, sambil motoran, ada yang hobi mancing, dia bisa sambil camping. Kan cocok. Pas tuh, masuk nggak? Masuk lagi. Makanya ini sponsornya harus banyak. Nah, itu. Iya, apa aja tuh ragu-ragu. Contohnya apa aja? Udah banyak. Ya, minuman kesehatan penting. Masuk ya? Kita harus sehat. Betul. Iya kan? Iya. Makanan-makanan yang menyehatkan juga penting. Itu paling penting. Bahaya soalnya masuk angin bahaya, Pak. Nah, itu juga. Tapi ya kan yang bisa supportin bensinnya juga alhamdulillah. Nah, kalau ada. Kalau nggak ada, tetap gas. Gas tetap gas. Tapi kalau bisa ada lah. Kalau ada, bisa ada. Nggak apa-apa nggak ada juga. Iya. Tetap gas kok. Iya. Toh niat kita pengen bawa teman-teman dari mitra-mitra kerja kita ini ke satu apa ya, mungkin frame berbeda dari biasanya mereka cuman butuh ke kita, sorry tanda kutip, ada rilis ya kan, sekedar kerjaan kita doang gitu, nggak coba menyelami kegiatan next door kita loh gitu loh. Banyak kan yang bisa mereka bareng-bareng sama mereka juga gitu. Memang pada dasarnya ketika kita udah mulai dari starter lah, keluar rumah kita bahagia kan, berharap motoran ini seneng gitu. Nah, kita bisa bagikan kebahagiaan dan kesenangan kita ini ke masyarakat banyak. Yang kita harapkan itu sih sebenarnya ya Om ya. Ya, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat lebih lah. Iya. Nah, kalau bicara PMC nih, kan tentunya apa ya? Ada semacam kayak home base lah. Ya minimal buat nongkrong ya gak, buat garasi, parkir motor atau apa. Katanya Bang Billy udah nyiapin gak tuh buat fasilitasin teman-teman PMC nih, Pers Motor Club nih? Kita coba sounding beberapa teman-teman juga sih, masih keluarga besar jurnalis begitu ya. Seperti misalnya bicara di Kota Bogor, kita banyak markas kita. Ada PWI Kota Bogor, ya kan? Ada markasnya JFI. Ada Pokwan. Ada juga Warta Foto Indonesia. Kalau di Cibinong ada FK Wabora. Iya kan? PWI Kabupaten juga ada. PWI Kabupaten Sekber. banyak teman. Sekber juga. JJB. Nah, JJB segala macam banyak. Banyak pokoknya mah. Nah, artinya kita punya banyak rumah. Iya. Buat minimal ketika kita butuh istirahat di tempat-tempat. Kayak di Bogor Timur ada BTJ. Iya kan? Di selatan ada FWHB-S ya. Terus di Bogor Utara JBB. Bogor Barat. FWHBU. Barat JBB. Wah, keren banget. Itu kan keren banyak sih. banget. Betul. Nah, kalau ada satu lagi nih katanya. PIP. PIP. Nah, ntar dulu. Ini dikit lah, di spill dikit lah ya gak? Iya gak? Kan kalau nggak seru ya kalau nggak dikasih spoiler lah dikit lah. PIP nih, gimana nih? Ya mudah-mudahan sih bisa jadi home base ya PMC juga gitu loh. Ya minimal buat nyimpen motor ya gak? Gitu loh maksudnya. Ya kan, bener kan? Yoi, gimana? Mumpung ada ini di bosnya di sini PIP. Pip. Gimana? Kita tembak langsung gimana? Ya alhamdulillah. Sebuah inisiasi terlahir dari banyaknya entitas yang ada, organisasi gitu, yang mereka sudah cukup kuat dan banyak melakukan aktivitas, entah itu aktivitas kewartawanan, entah itu aktivitas sosial dan lingkungan. PIP itu artinya sebetulnya Paguyuban Insan Pers Bogor Raya. Kenapa sih harus ada lembaga lagi? Enggak, sebetulnya bukan menciptakan ruang baru lagi, bukan. Tapi Paguyuban ini menjadi pemersatu aja, wadah seluruh organisasi dan entitas yang ada, kita wadahi di
paguyuban ini insya Allah mudah-mudahan diterima sama teman-teman yang lain. Iya, keren. Karena kami ingin mengajak para ketua dan pimpinan organisasi itu untuk berembuk bareng-bareng, menuangkan ide dan gagasannya di situ. Amin. Nah, termasuk mungkin kita yang suka seneng touring juga bisa Saya terwadahi juga di situ. gengs, aman gengs. Minimal garasi nanti kita punya gengs. Ada lah. Garasi, Mau di Cibinong ada, mau di bengkel. Kota Bogor ada, Aman nah, ya? di Puncak ada. Kita bikinin kopi dulu gengs. Wajib ini. Sama egernya yang belum dah. Belum ya Eger ya? Belum. Apa Oh tuh? kok udah sih? Iya ya. Senternya Tapi belum. apa ya? Semut guys. Sebentar, ini kocekannya mana? Kan nggak mungkin pakai curug. Tapi menurut gua sih apa ya, kehadiran Pip ini juga tuh malah apa ya, menambah nuansa baru sih sebenarnya di dalam apa, sebuah dalam berkehidupan kejurnalisan. Iya siap, makasih. Egernya belum. Iya 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 iya. Dalam kehidupan apa ya, sehari-hari kegiatan aktivitas teman-teman wartawan nih, karena menurut gua sih semakin banyak kelompok, semakin banyak ruang, semakin banyak space, semakin banyak ruang untuk teman-teman mencurahkan apa, ide, kemudian mencurahkan inspirasi. Tentunya kan itu yang diharapkan masyarakat. Apa yang bisa wartawan berikan terhadap masyarakat kan itu sebenarnya. Iya. Jangan kita hanya mengambil sesuatu dari masyarakat, ya informasi atau apa untuk kepentingan kita ya selaku profesi jurnalis, tapi juga kita bisa memberikan apa yang bisa kita bantu pada masyarakat. Nah, mungkin melalui PIP ini gua rasa pas nih kalau menurut gua gitu. Ntar gua cek dulu biar masuk gitu. Tapi mungkin Bang Billy selaku founder, selaku founder lah, pendiri lah gitu, mungkin bisa lebih apa ya, lebih paham lah PIP ini mau seperti apa gitu. Ya memang kalau dari hasil obrolan dengan beberapa senior yang punya keresahan yang sama terkait dengan ada apa ya, mungkin dibilang terkotak-kotak enggak sih ya, tetap cair kok sebenarnya. Cuman Suasana ya cair ya, iya suasana cair. bukan yang lain cair ya. Iya bukan. Oke. Yang lain belum cair ya. Nunggu ini dulu, nunggu tayang dulu baru cair. Amin. Nah, cuman wadah baru ini, Kopi Bang Bil, kopi. wadah PIP ini mudah-mudahan bisa justru menjadi induk, bisa jadi ibu buat semua organisasi, komunitas dan entitas jurnalistik agar lebih terarah lagi. Oke. Ya Iya kan? paham. Kayak misalnya kita bikin kegiatan yang bareng kan belum pernah. Belum. Oh, mau ada Kenapa nanti. sih? Iya, kita mau ada. Wow, gokil nih. PIP mau bikin kegiatan nih. Di spill lagi. Gue seruduk dulu dong. Oh, boleh silakan seruput dulu. Oke. Dingin bro. Iya. Kita hangatkan ini suasana ya. Nanti kita sih sebenarnya berharap banyak yang kita bisa ambil, yang bisa kita manfaatkan dari keberadaan paguyuban ini ya. Apa sih nanti mau bikin apa rencana? Iya. Kalau dari obrolan lintas entitas, mereka pengen ada kegiatan yang kebersamaan. Akhirnya kepikiran lah kita, kenapa nggak kita bikin jambore aja? Jambore Iya. seluruh wartawan sebogor raya ini. Kami tidak akan melihat dia dari mana, segala macam. Sarannya cuma satu, dia betul wartawan. Iya kan? Ya. Punya ID card, Betul. iya kan? Punya tugas dan kewilayahan, medianya juga Iya. jelas. Dan melakukan aktivitas kewartawanan. Iya. Nah, kita coba bikin satu kegiatan bareng, mungkin namanya sih agak unik, Jawara, anjir. Itu Jawara. Jadi wartawan itu sebenarnya bukan Jawara. Bukan. Tapi Tapi nama kegiatannya Jawara. Kegiatannya Jawara. Apa tuh? Jambore Wartawan Bogor Raya. Gokil. Setuju gak Jawara? Pada ikutan nggak ntar anak PMC nih?
Iyalah, nggak ikut dicabut nanti ininya wingnya. Gitu, kita punya wing. Iya, setiap kali kita event, Iya. kita bakal Ada kasih wing. wing bagi yang ikut. Iya. Jadi ya kayak geng-geng motor lah kasih wing. Gitu kan. Cuma kita wingnya beda nih. Beda. Wingnya segede gini. Kan pip itu ada sayapnya. Oh iya, tapi jangan busi juga. Ya kan kalau orang kan geng-geng motor kan klub-klub motor kasih wing kan kecil gitu. Kita juga kasih wing, Tapi wingnya itu menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Misalnya momentumnya kita mau nanam pohon nih. Mm-mm. Ya wingnya pohon. Wingnya pohon. Oke, iya. Terus misalkan anak-anak mancing mau pada ngelepasin ikan nih, Iya. benih ikan. Wingnya esen. Bukan esen, Oke. itu Dikira gua wingnya mancingnya. esen. Ikan. Oh ikan, dikira gua. Ikan. Atau joran. Tegek bu. Kalau itu nanti eventnya event lomba mancing. Lomba mancing. Iya, Iya. seasoning aja sih sebenarnya. Oke. Menyesuaikan dengan tematik kegiatan yang mau terlaksana nanti. Kalau misalkan kegiatannya, ayo kita nyuci bareng. Jadi nanti wingnya sabun. Sabun wing. Pon. Sabun wing. Ya, tentunya kita bakal berharap ya Jawara ini Jambore Wartawan Bogoraya ini terlaksana lah, karena ini gua rasa momennya pas apa ya? Ya di tengah banyaknya tadi forum, ruang, kemudian hiruk pikuk kewartawanan, kehidupan sehari-hari, kemudian dinamika di berbagai organisasi profesi di Bogor. Gua rasa di acara Jawara ini bisa cair semua, dan mungkin akan apa ya? Akan seru ya. Gua harap sih nanti bakal ada artis ya, itu nanti hiburan artis lah. Gue pengen ngajak temen musik alam. Jadi ada musisi ya, musisi yang concern banget, dia menciptakan lagu-lagu yang berkaitan dengan kampanye penyelamatan alam. Oke. Itu keren banget, enak buat kita dengerin, kita simak, kita renungi. Itu mungkin di session kebersamaan malam ya. Ya, makrab malam keakraban. Malam keakraban seperti itu. Ada jurit malam loh, jangan salah. Cuman gue jujur gue nyiapin dulu termasuk tempat ini mudah-mudahan ada jodohnya di tempat ini di Sarang Semut ini. Sarang Semut ini kita bisa ajak teman-teman Eiger juga buat nge-brand di sini. Oke, cakep banget. Ya kan, tendanya seluruh pakai Eiger. Ini cakep kan, banget. Misalnya. Bro Ijal nanti kita colek. Misalnya. Nah, kan rencana boleh ya. Rencana boleh, niat boleh. Ikhtiar juga udah kita lakukan. Nah, sekarang kita tinggal tanya nih tanggapan dari orang Sarang Semutnya nih. Ada orang Sarang Semut ya? Coba Kang. Nih, blockingannya gimana nih? Nah, sini. Blockingannya gimana blockingannya? Tengah, aman ya? Oh, sini. Cahaya aman, cahaya. Okay. Aduh. Cuman ini gelasnya cuman 2. Masa nggak di... Santai. Apa bawa kopi sendiri? Kebetulan nggak ngopi nih. Nggak ngopi? Nggak ngopi. Teh manis coba. Aduh, ini orang properti. Aduh. Coba. Betty. Kang, oke. Hah? Gelas kopinya nggak ada, Pak. Nggak ada kan, ini tadi set properti agibah ada izin kopi. Jangan kopi kan nggak ngopi. Kang siapa tadi namanya? Awang. Kang Awang ini selaku pengelola Sarang Semut. Ya, betul. Iya, betul. Nah, ini kan teman-teman ya terima kasih banyak nih, kita teman-teman udah disambut hangat lah, dan kita sudah difasilitasi tempat yang menurut kita ini udah over udah over welcome lah. Ini udah penyambutan yang luar biasa yang kita bingung untuk mengapresiasinya seperti apa gitu. Nah, kalau menurut Kang Ijal, Kang siapa tadi? Kang Awang. Kalau menurut Kang Awang, Sarang Semut ini memang konsepnya seperti apa sih? Kita bicara dari awal dulu ya, pembuatan camping ground lah. Sebenarnya konsepnya sih camping ground. Kita tuh berawal di sini dari sebenarnya pengelola ini awalnya dari hobi. Oke. Dari hobi dulu, dari kita sering ngunjungin camping ground yang ada di Bogor lah khususnya ya. Nah, dari situ kebetulan dilepas aja dilepas aja. Ada temen yang punya lahan yang kurang lebih sekitar 1 hektar yang saat ini kita kelola ya.
kebetulan view-nya bagus, kemudian lahannya juga ya agak-agak lumayan sedikit. Inilah maksudnya nggak terlalu ribet kita untuk ngeberesinnya. Kenapa kita nggak buka aja? Buka sendiri. Nah, buka sendiri kan gitu. Karena lahan ada. Karena lahan ada. Nah, disitulah muncul konsep-konsep dari teman-teman yang lain nih, yang sering ngedatengin camping ground gitu kan. Yang satu punya konsep seperti ini, yang satu pengen ini gitu. Nah, untuk sementara ini kita mau buat camping ground sebagaimana umumnya lah. Kita di sini menyediakan seperti tempat camping untuk tenda-tenda sementara ini untuk tenda-tenda dulu lah. Karena kapling lah. Ya, kapling. Karena memang kita ada planning berikutnya ada. Di bawah juga kita masih punya lahan sekitar kalau nggak salah sekitar 1,5 hektar juga itu nanti untuk camper van. Oh, camper van. Nah, camper van juga bisa di situ. Kemudian selain camper van juga camping ground juga bisa. Nah, untuk kedepannya juga kita ada rencana di sebelah ini kebetulan kan ada sedikit lahan di bawah ini itu kita akan bikin glamping. Jadi kayak semacam kayak bahasanya tenda tapi VIP lah. Nah, itu untuk ruangan inilah ruangan privacy lah. Ya, yang VIP lah. Nah, itu. Nah, luasnya berapa sih kira-kira yang sudah dimanfaatkan? Nah, untuk sementara ini kita membuat kurang lebih sekitar 1 hektar. 1 hektar sudah dimanfaatkan. Iya. Dan rencana nanti ada berapa luasnya? Untuk kedepannya kita akan ngelola kurang lebih sekitar kalau lahan sih ada 3 hektar. Cuman kayaknya untuk 3 hektar kayaknya kita belum terlalu ini masih terlalu jauh banget gitu ya. Mungkin kita yang akan kita kelola mungkin 1 hektar dulu. 1 hektar setengah lah kurang lebih. Itu khusus untuk camper van tadi. Gitu. Nah, sebenarnya kalau apa ya secara pengelolaan ini seperti apa sih pengelolaannya? Nah, kalau untuk pengelolaan kita ini dibagi menjadi 2. Ada pengelola di lapangan itu yang setiap hari standby di sini. Kemudian ada manajemen yang bagian promosi. Yang bagian promosi itu kita standby ada di kantor sih. Kantornya tuh di Cibinong. Kebetulan kantor kita ada di Cibinong. Jauh amat. Ya, agak lumayan juga sih. Jauh juga ya. Agak jauh juga. Nah, ini gini Kang, kan ini kan teman-teman ceritanya mau bikin jambore nih. Iya. Ya, Bang Billy ya. Nah, kalau menurut Bang Billy sendiri gimana sih tempat ini kira-kira preserve nggak sih sebenarnya? Ya sejauh tadi dari mulai kita nyampe sini ya, suasananya dapat banget, udaranya sejuk, luar biasa. Ada beberapa mungkin yang mudah-mudahan bisa menyesuaikan sebelum acara. Kayak misalkan kita butuh ada area seperti lapangan lah ya, agak-agak. Karena kemungkinan mudah-mudahan rencana kita bisa bawa 200 jurnalis ke sini atau lebih begitu kan. Artinya kapasitas ini yang mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Dan kita juga pengen ngobrol nanti lebih lanjut lagi apa yang bisa kita support untuk tempat ini. Kebetulan kalau kami dari PS Motor Club jujur kita rekom untuk warga Bogor yang mau menikmati melihat langsung kota Bogor dari ketinggian. Nggak harus ke puncak bro. Nggak harus ke puncak, wah gila macet. Wah, bebannya udah terlalu berat puncak bro. Iya kan, kita tol juga gampang kan di sini ya. Ini gampang banget, gampang banget. Artinya Bogor ini cantik di mana aja. Ini kita mau bangun itu image bahwa orang luar harus tahu bahwa keindahan kota Bogor atau Bogor ini nggak hanya di puncak. Ya. Ini puncak, iya jelas ini puncak. Justru inilah yang menurut saya kacamata kita teman-teman jurnalis, kenapa kita lebih suka mengeksplor tempat-tempat yang selain tanda kutip puncak ya. Karena kami juga ingin masyarakat yang ada di sini juga ekonominya juga hidup. Mudah-mudahan dengan datangnya ya, tapi semua harus konsisten untuk saling menjaga lingkungan. Itu aja sebetulnya. Termasuk ke pengelola kami juga mengingatkan begitu agar tidak mengeksplorasi alam secara berlebihan, tapi menyeimbangkan dengan alam yang ada. Lebih ke
sifat konservasinya lah. Iya. Konservatifnya yang harus dimunculkan. Tapi tadi gue denger gini. Jadi yang kesini itu ada konsep untuk adopsi pohon. Adopsi pohon. Iya. Jadi kita kesini datang gitu, nggak cuman ngecamp gitu kan, Iya. tapi pengelola udah nyiapin pohon, ayo silakan tanam. Iya. Begitu. Betul. Ya. Betul. Kalau adopsi pohon beda sama tanam pohon loh. Iya. Adopsi pohon itu berarti dia harus ngerawat, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, biasanya bibit yang usia 6 bulan sampai 1 tahun itu butuh perawatan sampai 6 bulan. Nah, mungkin ini bisa jadi satu rangsangan buat para petani yang ada di sini juga untuk pulih ekonominya. Nah, Si yang nanam itu juga harus punya nitip. Iya. Titipin ke petani dengan benar. pupuknya, Iya. segala macamnya disiram ya, segala macam, otomatis operasional segala macamnya. Kalau memang kita sayang sama lingkungan, kenapa enggak sih kita keluarin kos enggak seberapa kok. Iya. Satu pohon misalnya di angka 150 sampai 200 ribu, tapi untuk jangka waktu perawatan 6 bulan, why not? Iya. Relevan kok satu pohon, tapi itu pohon kan selamat, bukan hit and run. Dan dia berarti harus ngecek pohon Ngecek lagi ke sini, lagi ke sini, udah sejauh mana nih gitu kan. Lagi ke sini kan. Kunjungin lagi, healing lagi ke sini. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Masukkan lagi. Pemasukan lagi. Iya. Waduh. Itu jadi salah satu trik strategi marketing. Iya. Ya kalau wartawan begini, ya kan. Kali kita kan katalisator. Iya enggak? Kita ini jurnalis itu mediator, katalisator kan begitu. Betul. Enggak cuma bikin berita terus tidur, enggak. Juga provokator, Pak. Kadang-kadang kalau diperlukan. Itu sifat minor lah. Tidak semuanya seperti itu. Itu sifat minor lah. Iya, kalau kepepet doang. Ya kemarin viral juga ya. Aduh. Oke. Skip udah. Skip. Sekarang Jangan dibahas. Sekarang gue pengen nanya nih, Om. Kenapa sih harus dikasih nama sarang semut? Kenapa harus sarang semut ya? Sebenarnya ada nama-nama. Awalnya ada alternatif nama-nama yang lain selain sarang semut, memang ada. Salah satunya sebenarnya yang udah booming di sini itu saung 25 sebetulnya. Oh. Makanya Song Jigo. ada penambahan di situ sebenarnya, ada sarang semut camp saung 25. Tadinya mau seperti itu. Cuman kayaknya panjangan bilang itu. Udah sarang semut aja. Nah, kenapa sarang semut? Mungkin orang mendeskripsikannya, pasti banyak sarang semutnya nih, nggak nyaman dong buat pengunjung. Nggak. Kenapa sarang semut? Kita sesuaikan dengan coupling yang kita sediakan ini semacam sarang. Kalau sarang semut itu biasanya kan kalau bahasa Sunda emang apa ya namanya? Encelo-enceloan ya. Oh, pindah-pindah. Ada di sini ada. Oh ya. Kayak yang tersebar lah. Kayak udah kita coupling ini kan kayak tersebar begini, kayak model sarang semut. Nah, mungkin jawaban itu seperti itu. Kemudian tadi tadi masalah puncak, kenapa sih harus ke puncak? Iya. Nah, itu jadi bahan pertimbangan juga awalnya. Sebenarnya sebelum di sini tuh kita sebenarnya ada juga lahan di daerah sebelum puncak, sebelum Gunung Mas ada juga. Kenapa orang tuh harus, kemarin ada salah satu calon customer lah ke kita tuh, ada yang nanya, di ini daerah mana Pak? Daerah Cijeruk, saya bilang. Gunung Salak. Berarti nggak harus macet-macetan. Nah, dari jawaban dia pun dia udah dapat tuh, saya bilang gitu kan, dia udah dapat, poin kita udah dapat di dia kan. Tanpa harus kita jelasin pun dia udah dapat. Nah, itu satu menjadi bahan pertimbangan. Kedua, betul tadi akses tol kita dekat, keluar dari tol tinggal belok kanan, Pasar Caringin kurang lebih sekitar 6 km ke sini udah nyampe. Nah, yang jadi kendala itu memang sekarang akses nih yang belum terlalu belum terlalu beres nih. Itu insya Allah bertahap, sama pengelola juga jadi bahan pertimbangan juga, karena memang itu yang paling utama. Kadang-kadang orang tuh bertanya gimana jalannya, gimana aksesnya. Ya kalau mau bagus ya pakai jalan tol, bikin jalan tol langsung itu ada bawah situ. Tapi masuk dong tadi filosofi yang tadi yang kita bahas tadi awal. Kenapa harus sarang semut ya gitu? Karena memang di sini swadaya kerjanya seperti semut, bareng-bareng gotong royong. Betul. Bisa ya, masuk ya? Masuk lah pokoknya, Mas. Aduh. Nah, ini juga selain camping ground, juga kan di sini kita punya ada lahan di sana tuh sekitar 2 hektar. Itu
warga sekitar itu menanam sayuran di sana. Oh, Nah, itu menjadi apa namanya destinasi kita juga sebenarnya. Oh, Selain camping ground, kita punya agrowisata. Nah, gitu. Karena selama ini kan para petani itu mereka panen, jual. Hanya menghasilkan dari situ toh. Nah, dengan adanya camping ground ini, kita menawarkan kerjasama dengan para petani setempat untuk apa namanya kerjasama lah. Nanti pengunjung kalau misalkan ada yang pengen metik sayuran dari sana, langsung ya. Langsung gitu. ya. Memang ada ininya, ada bedanya. Beli sayuran di pasar sama kita metik sendiri, walaupun mungkin dari harga mahal. Ya namanya juga kan metik sendiri. Di situ ada apa ya? Tapi organik ya di sini? Belum ya? Ada sebagian yang organik. Oh, sebagian ada yang lolanya juga lain lagi sih, yang lolanya masih warga sekitar sini. Tapi bisa diberdayakan juga kan? Bisa. Artinya memang apa yang ada di sini bisa bernilai ekonomis tinggi ya. Betul. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh baik pengunjung maupun warga. Iya. Betul. Nah, mungkin banyak yang penasaran nih ya, kalau misalkan akses ke sini seperti apa. Nanti kita spill lah. Tapi yang pasti lewat, kalau dari tol keluar. Kalau dari tol ini kalau kita menggunakan kendaraan pribadi roda 4 keluar tol Caringin itu ambil Bocimi ya. Ambil arah kanan yang ke Pasar Caringin. Nah, dari Pasar Caringin itu ada gang ojek. Nah, dari gang ojek itu ke sini kurang lebih sekitar 6 km lah. 6 km ke sini. Kalau dari Pasar Caringin sampai ke bawah yang mau kita rencanakan untuk campervan itu jalannya masih bagus. Ya, itu udah makanya katanya tadi apa Jawara mau bawa ke sini kurang lebih sekitar 200 ya. Insya Allah kita nanti mudah-mudahan sampai acaranya Jambore itu terlaksana, apa tempat yang di bawah sudah selesai gitu. Amin. Mudah-mudahan ya. Doanya aja doanya. Oh, selalu kita mendoakan. Artinya kan bukan untuk Jawara juga. Iya, buat next kan mungkin bisa dimanfaatkan juga buat pengunjung. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Tadi baru dari sisi yang bawa mobil. Kalau kita motoran, kan kita pakai motor. Tuh. Aksesnya kemana? Betul. Yang dari Jakarta lewat mana sih enaknya? Ya. Ya kan itu juga kayaknya perlu di-spill juga nih. Kita dari motor. Kalau pakai motor ya. Kalau pakai motor nih ada dua alternatif ya. Kalau misalkan dari Kota Bogor ya. Dari Kota Bogor patokannya tuh kalau Kota Bogor kan Tugu Kujang. Nah, dari Tugu Kujang kalau alternatif yang pertama kita tinggal lurus ngambil arah Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran, ketemu Jalan Raya Tajur, ketemu Pasar Ciawi, belok kanan. Belok kanan nanti kurang lebih arah Sukabumi. Nanti ketemulah yang namanya Pasar Caringin itu. Masih ngelewat pintu tol Caringin lewatin juga ya pintu tol ya. Itu kalau alternatif pertama. Alternatif kedua kalau misalkan jalur macet, tapi sekarang alhamdulillah sih udah jalur sini udah nggak ada macet semenjak ada lewat Jalan Ciawi. Banyak transformer, Pak. Truknya gede-gede. Katanya jalur maut katanya. Waduh. Mobilnya gede-gede. Atau ada alternatif lain. Alternatif kedua itu dari masih kita patokannya di Tugu Kujang ya. Tugu Kujang belok kanan yang mau ke arah BTM ya. Arah BTM lurus, arah BTM ke Empang ke bawah, belok kiri, nanti ambil ke stasiun Batu Tulis. Cipaku ya. Nah, iya, Cipaku dari stasiun Batu Tulis ini yang lurus ke Cipaku, yang ke kanan ke arah Cihideng. Pamoyanan. Dari situ udah lurus terus. Yang durian yang terkenal itu loh. Warsopam. Itu arah situ lah ya. Ya, itu Warsopam ini kan ada di bawah patokannya. Memang patokannya kalau orang dari luar Bogor itu biasanya sebelah mana Warsopam ya. Yang mereka tahu tuh di sini Warsopam ya. Dari Warsopam itu tinggal naik ke atas sebelah dari Warsopam tuh kalau nggak salah sekitar 500 meter lah. Turunan 500 meter tinggal belok kanan. Kanan ya. Belok kanan ya. Iya. Ada rencana mungkin di sini nanam durian? Belum. Kayaknya endemiknya beda ya. Endemiknya beda. Tahu kan ya. Kita kan cuma nanya ya gitu. Tapi kita ada rencana juga apa ya istilahnya khusus kita pengen punya lahan itu nanam satu tanaman yang memang khas gitu. Apa sih khasnya di sini? Untuk di bawah. Buah. Paling khas apa di sini? Buah apa ya di sini? Kalau buah sih sepertinya seperti umumnya di tempat-tempat lain sih ya. Oke. Tapi kalau untuk ada rempah-rempah yang khusus itu cengkeh sama pala. Memang betul. Begitu jalan itu wangi cengkeh di bawah. Iya. Betul. Itu salah satu jadi apa ya? Mungkin
komoditi yang jadi unggulan daerah sini. Cengkeh itu mahal, cengkeh. Pak. Iya. Pasti cengkeh mahal, apalagi Lagi- minyaknya ya. Betul. Kan kalau cengkeh bisa dibikin macam-macam, bisa Macam-macam. minyak, bisa jadi bahan Iya. rokok juga kan ada cengkehnya itu. Sekilo katanya yang terbaru ini sekilo 60.000 loh. Iya. Asli. Sekarang emang lagi naik. Cengkeh ya itu. Iya. Betul ya? Apalagi minyaknya loh, lebih mahal. Bisa pantesan. berkali lipat. Wangi tadi Iya. sepanjang jalan tuh wangi. Iya. Buka helm di tuh bawah enak banget. di bawah udah karena kalau cengkeh itu kan melibatkan ibu rumah tangga, Iya. bahkan sampai anak kecil, bisa di apa ya istilahnya, dijadikan sampingan buat mereka. Oh, oke. Ada kayak ngerompes itu ya nyopotin Iya. cengkeh dari Iya, batangnya itu ya. Iya. Ya, itu yang diberdayakan itu warga sekitar. Nah makanya kita nanti mudah-mudahan tercapai ya, di Kamberpen itu kita akan tanamin sekeliling Kamberpen itu kita dengan pohon cengkeh itu. Gitu. Oke. Terus sama pala juga ya. Pala juga sama, tapi untuk sementara ini kalau pala tuh memang bisa tumbuh di Mayas kalau pala sih ya. Iya. Tapi kita lebih condong kayaknya ke cengkeh dah ini kayak Tapi gitu. caringin itu, Cijeruk caringin itu terkenal dari dulu ya. Kalau saya tuh nyari pala pasti di sini. Iya, betul. Kebetulan memang di sebelah rumah saya juga ada kebun palanya juga gitu. Memang Karena betul. pala tuh dari mulai apa ya? Dari mulai biji sampai buah itu bernilai ekonomis. Iya. Sama kayak kayak kelapa. cengkeh pun sama seperti itu. Oke. Cengkeh udah jelas buahnya ya. Kemudian tangkainya, kemudian daunnya juga sama ya. Itu yang bisa dibikin minyak itu dari daun. Tapi ada dua macam. Ada dua macam cengkeh itu ada dua macam. Ada kalau bahasa yang kita Kayaknya omongin kita di situ- bahas cengkeh nih, bukan bahas blend. ini Bukan bahas sarang semut. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Relasinya. Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Ini knowledge, Iya. pengetahuan juga. Iya. Pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita lagi riding nih, tiba-tiba ada yang masuk angin nih, Mas, tadi yang masuk angin. Pakai cengkeh, Pak. Iya. Muncul ya. Iya. Gitu. Bisa ya? Minyak Bis- cengkeh. Iya. Bisa, Ini bisa. siapa tahu kita di endorse, Pak, sama minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Cipelang, luar biasa. Jos gandos gitu kan, siapa tahu. Iya. Ya itu kedepannya harapan kita itu yang jadi apa namanya tantangan kita mudah-mudahan Ya. tercapai nih kita. Amin. Kan memang awalnya kita membuat camping ground ini selain ingin melestarikan lingkungan yang ada. Kalau camping ground kan nggak harus apa namanya ada cat and fill, nggak ada harus pembangunan. Ya. apa Memanfaatkan kondisi kontur yang seadanya. namanya, Yang penting betul, safety ya. Betul. Nah, itu. bicara safety, di Iya. sini kalau parkir aman nggak? Kalau parkir insya Allah aman. Karena kita di sini ada 2 ring Oh, keamanan itu untuk kendaraan ya. oke. Satu ring pertama itu di bawah. Hmm. Kita sudah bekerja sama warga sekitar. Hmm. Kedua di sini. Hmm. Gitu. Jadi lalu lalang kendaraan itu ketahuan. Ketahuan Karena di bawah juga ada yang nyat berapa kendaraan yang naik ke atas. Kemudian nanti yang turun berapa karena juga. di sini juga kebetulan ada juga villa-villa Iya. juga ada di bawah Iya. kan. Tapi mereka tahu yang tamu ke sini kita koordinasi sama yang di ring 1 yang di bawah Oh, itu. Jadi oke. nanti kan tadi saya bilang akses dari sini dari bawah ke sini itu kan masih kurang bagus. Iya. Kadang-kadang kalau cuaca lagi kurang bersahabat itu jalan jadi Licin ya. licin. Nah, bisa kita titipkan motor di bawah. Kemudian pengunjung bisa trekking dulu nih dari bawah ke atas ke sini. Nggak jauh kok ya. Nggak jauh kok, paling sekitar 5 menit lah, 5 menit juga Oke, nyampe. Oke. Gitu. Iya, Nah, iya. bisa titip di bawah juga bisa. Jadi intinya memang ya gak usah khawatir. Bawa motor, bawa mobil, parkir di bawah pun Aman, aman. Insya Allah aman ya. aman. Warga yang jagain langsung. Warga. Ada Ya. 2 ring kita yang jaga. Ada 2 ring lagi. Gokil ya. Udah kayak pengamanan presiden pakai ring-ring guys. Oke. Memang apa ya? Ya cukup menarik ya, ini hidden gem juga ya. Kalau bicara puncak, ini agak berat juga. Orang ya ada sebutan seperti ini, Kang. Jadi orang mau ke Bogor tuh nggak langsung ke Bogor. Pasti pilihan pertama puncak. Iya, betul. Lalu setelah misalnya puncak rame nih, pilihan keduanya bukan Bogor, Pak. Sentul dulu. Iya. Nah, ketika Sentul udah mulai kredit, belum Bogor, Pak. Cibinong dulu, Iya, CM betul. apa. Ya ini pokoknya Bogor tuh pilihan terakhir lah. Meskipun memang puncak dan Sentul ada di Bogor. Iya, Tapi kan destinasi wisata kan tersebar, ya kan? betul. Ya, jadi ada bahasa seperti itu. Jadi memang pilihan terakhir. Nah, diharapkan mudah-mudahan sarang semut ini jadi salah satu destinasi baru Amin, amin. buat amin. mereka yang Amin. mau
camping lah, yang mau menikmati healing, menikmati alam. Ada wifi. Ada wifi, yoi. Towernya gede. Gede apa tuh towernya? Iya, gede. Colokan listrik udah aman. Aman, ngambil dari tanah tadi kata Mas Heru. Colokannya ini listriknya dari tanah gitu. Padahal enggak, ada listrik memang ngalir. Ya, Ada listrik, toilet wifi, ada. aman. Toilet aman, bersih. Musola ada. Kemudian wah udah Dapur umum ada. Nah, lengkap semua. Cuman wifi-nya nggak nyampe ke sini, Pak. Ya, untuk penambahan insya Allah nanti ke depannya ada. Ya pakai penguat. Nah, itu mah gampang lah. Artinya dan harga pun terjangkau ya. Insya Allah Berapa dong? terjangkau. Spill dong. Berapa? Kalau untuk Mahal amat atau belum? Oke. kalau untuk pengunjung yang bawa tenda, yang udah punya tenda, yang udah punya perlengkapan itu hanya dikenakan biaya sekitar 35.000 aja per orang. Oh, Itu udah murah ya? termasuk. Kok beda sama yang tempat yang di sana kok 50.000 lebih mahal? Terus. Itu udah termasuk listrik, termasuk toilet udah gratis gitu Oke, kan, oke. udah termasuk wifi juga Oke. gratis gitu kan. Nah itu untuk yang bawa Tenda sendiri. Tenda sendiri. Yang nggak bawa tenda Kalau yang sendiri. nggak bawa tenda sendiri kita menyediakan paket. Paket yang pertama itu 150.000 untuk tenda yang kapasitas 4 orang. Ada tenda yang untuk kapasitas 6 orang itu sekitar 180.000. 180. Itu udah termasuk include tenda, matras sama lampu tempel 1. Oh, Ya. oke. Nah, untuk yang lain-lainnya kita juga menyediakan penyewaan kayak alat-alat masak, kompor, atau misalnya mau tambah matras, misalkan pengen lebih hangat lagi ada. Kemudian sleeping Kena bed. cas nggak itu? Casnya berapa? Kalau untuk matras itu 10.000. 10.000 matras. Kalau untuk sleeping bed 25.000. Kalau untuk kompor portable itu 25.000. Oh. Kecuali gas ya, gasnya beli sendiri. Oh, Kita gas. juga ada warung. Oh, ada warung juga? Ada warung juga 24 jam. Kebetulan hari ini yang jaga warungnya lagi libur. Oke, butuh libur juga ternyata ya. Iya dong. Penjaga warung butuh healing juga. Iya, kota kayaknya. Iya. Itu. Jadi memang fasilitas lengkap Iya. dan nggak usah khawatir kalau ya memang nggak bawa apa-apa ya. Betul. Kita udah menyediakan di sini. Semua, Ada, semua ada, disediakan. semua ada. Kecuali yang negatif tidak disediakan. Nah, gitu ya. itu enggak. Itu ada larangan keras. Oh, gitu ya. Ada iya. larangan keras. Iya, nggak boleh karena Nggak. kamera masih on. Kalau kamera udah nggak tahu nih. Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh ya. Boleh. Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh ketemu. Oke. Pokoknya makanya di-offin dulu. Oke, itu tadi kita ngobrol bareng sama Kang Billy selaku founder dari PIP. Terus kita ngobrol-ngobrol juga tadi ya dari PMC seperti apa. Terus ada Kang Awang. Kang Awang, pengelola dari Sarang Semut. Ternyata memang fasilitas di sini sudah disiapkan untuk mereka yang mau healing. Jadi nggak usah khawatir, datang langsung sini, akses pun gampang banget ya. Ya. Oke, kita udah dulu untuk obrolan malam ini udah cukup dingin juga. Karena ini nggak bisa dikecilin nih suhunya nih, nggak ada remote-nya soalnya. Ya, tapi yang pasti malam ini teman-teman PMC kumpul, tercipta kehangatan. Kita mau bakar ikan. Habis ini mau bakar ikan. Nanti pokoknya lihat aja lah videonya. Yang pasti kita tetap menjaga kekeluargaan dan menjalin kehangatan satu sama lain. Terima kasih Kang Billy. Siap. Thank you. Siap. Nanti kita jawara, kita mainkan. Oke, siap. Kang Awang, Iya, atur nuhun pisan. Sukses terus. Salam Amin, buat amin, keluarga, amin. salam buat warga juga. Amin, insya Allah. Oke, nanti kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya di tempat yang beda. Yang pasti tetap Rolling Thunder dan Gasbreng. Cuy.